这个女人刚走进咖啡厅，抬眼一看，竟是抄袭自己作品。甘寒看了一眼她的衣服，说衣服脏了可以洗，但是人心脏了可就洗不掉。米拉也不甘示弱，对着他的行李箱就直接开泼，还嘲笑他是不是要回国外捡瓶子。甘寒却说那伤心的应该是他才对，因为自己不在，他就没有作品可抄了。ที่โง่อยู่เขาคิดเองไม่ได้ถ้าฉันโง่เธอคงโง่กว่าฉันที่โดนฉันลอกมานั่นไงในที่สุดก็ยอมรับเนาะ米拉立马改口说，就算我亲口承认，你也没证据，不像你抄袭我是板上钉钉的事，难道你手里有证据吗？甘寒不想和他扯太多。แต่เธอรอดูฉากแอคชั่นเลยดีกว่าฉากที่ดีอะเธอบอกญาติเธอ Bilang sama keluarganya apa yang kamu yang paling suka makan. Biar besok akan berikan yang kamu suka saat telah mati. Sungguhnya pengecut. Kang Han beli kopinya tetapi lagi tidak dapat temukan dompetnya. Kembali ke tempat jatuh tadi malam biar carinya tapi tetap tidak bisa temukannya. Jadi baru ketemu Sira. Bilang setuju bekerja di GU. Tapi pertama-tama harus majukan gajinya sebulan. Sira yang tidak percaya sama gadis ini. Takut dia akan ambil uang dan larikan diri. Kang Han juga tahu itu tidak akan sesederhana itu. Jadi dia berbaring di sofa. Bilangnya jika Siar tidak setuju, dia akan pindah dan tinggal di kantor. Dengan begitu akan tidak perlu bayar uang sewa rumah. Sira tahu dia yang pemberani. Lagi cepat bilang akan pinjamkannya. Tapi syarat terlampir adalah Kang Han harus jadi sekretaris pribadinya. Dan harus di tempat yang dia atur. Setelah itu, Kang Han tinggal bersama sekretaris Rose. Rose Lai bilang Kang Han tidak perlu sopan. Anggap ini sebagai rumahnya saja. Bahkan dengan peduli lagi suruhnya mandi. Dan akan masak makanan untuknya. Tapi saat keluar, Kang Han lagi ketemu Rose yang sedang nelepon. Katani akan awasi setiap gerakannya. Kang Han yang dengarkan ini telah mulai pahami segalanya. Lagi ke rumah Sira dan bilang dia ingin tinggal di sini. Sira kira dia punya masalah. Tapi tidak harap dia lagi bilang, bukannya minta Rose ikuti aku kan. Jika ingin tahu setiap gerakan aku. Jadinya aku lagi samamu, akan lebih baik kan? Sira yang diungkapkan lagi tidak berani bilang apapun. Tapi tetap cegah Kang Han biarkannya tidak bisa masuk. Aku harus masuk. Tidak boleh, keluarlah. Tidak. Keluarlah. Keluar dari rumahku. Tidak, aku akan tidak kemanapun. Tidak kan? Baju aku. Kang Han yang tidak pergi tapi lagi tetap tidur di pintu. Saat ini, seorang tetangga lihatnya. Lagi bangunkannya. Ternyata itu kamu, pemabuk. Apa yang pemabuk sih? Mungkinnya salah orang nih. Tidak, tidak. Aku ketemu kamu di lift tadi malam. Kamu yang mabuk lagi mau lepaskan. Lepaskan apa sih? Lepaskan. Lepaskan sepatu dan lempar semuanya. Kemudian dia ubah topik pembicaraan, tanya kenakan duduk di sini buat apa? Apakah pacar Sira belum kembali? Kang Han yang dengar Du kata, pacar, baru saja bereaksi. Lagi bilang mereka berdua bertengkar, jadi diusir. Karena dia minum terlalu banyak tadi malam. Jadi Sira yang sangat marah. Tetangga dengarnya dan cepat ketuk pintu. Bilang kalau telah jadi pasangan, lagi pelan-pelan jelaskan. Sangat berbahaya usir pacar seperti itu di malam hari. Sira buru-buru jelaskan mereka berdua bukan kekasih. Kang Han sangat mendalam. Lagi bilang kalau tidak ada hubungannya dengannya, tapi tadi malam lagi antarnya pulang. Tetangga kira Sira yang selingkuh. Lagi hibur Kang Han tidak perlu takut. Jika dia berani usirnya lagi, saya akan bersaksi kepada polisi untuknya. Buktikan bahwa dia benar-benar bawamu pulang tadi malam. Kang Han yang tatap Sira dengan sombong.
Dengan bantuan tetangganya, dia dapat dengan mudah masuki rumah Sira. Sira tidak ngerti kenapa dia lagi bergaul dengan gadis seperti itu. Buka mulut jadi bohong. Dan bilang Kang Han yang bukannya gadis. Tidak ada seseorang secara aktif minta untuk hidup dengan laki-laki. Kang Han bilang tidak ada pria tampan yang belum pernah dia temui. Sepertimu aku tidak tertarik. Sira marah setelah dengar ini. Lagi bilang dia yang akan berani lakukan suatu buatnya. Baru saja selesai bilang. Kang Han gerak pergelangan tangannya pada sol sepatunya. Sira segera mundur beberapa meter. Buat Kang Han tertawa sampai tidak bisa nutup mulutnya. Tidak bisa lebih mudah untuk berurusan dengan pria ini. Sira masih tidak ingin Kang Han tinggal di sini. Kang Han bilang kalau Sira tidak biarkannya tinggal di sini. Dia akan tidak kerja buat gue lagi. Karena aku tahu apa yang kamu inginkan dariku. Kalau tidak, orang dengan catatan jiplak orang lain seperti aku. Bagaimana bisa buatnya undang aku bekerja buat kamu? Pikiran Sira benar-benar terbuka. Karena benarnya dia ingin gunakannya Kang Han untuk hal lain. Sira yang mau undang Sira kerja di Gu. Karena kalau ada kekasihnya di perusahaan. Lalu adiknya, Din, akan datang ke perusahaan untuk bekerja. Jadi Sira akhirnya putuskan biarkan Kang Han tinggal di sini. Tapi dia baru saja duduk di kursi. Dia segera bilang saat Kang Han tinggal di sini, harusnya ikuti aturan yang dia tetapkan. Kemudian mulai bilang daftar kondisi yang berbeda. Pada saat ini, Kang Han yang hentikannya. Katanya sangat ngantuk sekarang. Hal ini akan dikatakan untuk besok. Dengan cepat letakkan kakinya di sofa. Cepatnya berdiri buat aku. Berdiri. Cepatnya berdiri. Jelaskannya. Please no, Daddy. Berdiri. 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 Cepatnya berdiri. Kamu yang kentut kan? Sira benarnya belum ketemu gadis manapun yang kurang sopan begitu. Kang Han yang lihatnya masih belum pergi. Pura-pura bilang dia tidak bisa tahannya lagi. Siar yang dengar begitu lagi cepat larikan diri. Kang Han lagi tertawa dengan keras. Malam itu, Sira sedang tidur nyenyak dan dibangunkan oleh ketukan di pintu. Kang Han bilangnya dingin. Jadi bolehkah pinjamkannya selimut? Setelah berinya selimut, Sira baru saja tertidur lagi ada ketukan. Kang Han bilang lehernya sakit jadi mau pinjam bantal. Setelah ambil bantal, dia berjanji untuk tidak ganggunya lagi. Tapinya, bisakah aku minta pasta gigi? Makasih ya. Lampu baru saja mati dan nyala lagi. Ketukan di pintu dering tanpa henti. Sira yang mulainya hampir gila. Hari berikutnya dia balas dendam dengan telah atur alarm di pagi hari. Kemudian bilang dia telah buat perjanjian untuk hidup bersama. Paksa Kang Han yang harus ikutinya. Perjanjian itu persis 2 lembar, tidak lebih, tidak kurang. Kang Han benar saja tidak mau baca. Lagi buangnya dan pergi ke Gu untuk laporkan. Setelah tanda tangani kontrak, Maha bawanya ke departemen desain. Halo semuanya. Saya Kang Han. Semua orang dengan kacau diskusnya. Maha dengan cepat jelaskan ini asisten spesial Sira. Saya di sini untuk bantu mengelola departemen desain. Manajer departemen desain. Apa yang maksudnya? It berarti saya akan gantikan seseorang jadi kepala departemen. Pertarungan antara kedua gadis itu juga secara resmi dimulai dari sini.